berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, jadi apa? Ada di situ disebut harta? Nggak ada sih. Justru Nggak kita ada. Harus mendidik anak secara takwa. hmm, Karena takwa ini penting, lebih penting daripada harta yang dipakai untuk mendidik anak. Ya, kenapa? Itu dijelaskan waktu itu anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid sama anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktu meninggal, ya anaknya dikasih warisan sedikit sekali. Tapi dari hasil itu dia bisa ya bisa berderma ya 100 unta. Dia bisa korban. Anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid yang ditinggalin harta banyak, 1 unta pun nggak bisa. Ya, nah jadi kenapa seperti itu? Kita mendidik anak harus berdasarkan Al-Quran. Karena kalau orang mendidik anak bukan berdasarkan filosofi Al-Quran, itu bukan anak kita. Ya, itu apa tuh? surah 11 ayat 45 46. Pada waktu Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, itu Kan'an itu anakku." Apa kata Allah? Bukan. Karena dia tidak bertakwa seperti kamu. Jangan kamu minta sesuatu sehingga kamu menjadi bodoh. Coba baca deh. Surat Hud ayat 45, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil." Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Nah, jadi kita ini harus mendidik berdasarkan filosofi agama. Jangan filosofi yang segala macam itu harta. Pertanyaannya, apakah filosofi harta ini sama filosofi agama mana yang lebih mantap? Satu, kita nggak dibilang itu anak. Yang kedua, surat 3 ayat 10, hartamu dan anakmu bisa jadi bahan bakar api neraka. Ya, ini hati-hati nih. Nah, sekarang kalau kita didik takwa, ya kita yakin, ya kira-kira lebih hebat nggak daripada orang yang dididik dengan harta, dengan ini segala macam? Contohnya siapa? Lihat aja Putri Aryani. Putri Aryani dalam kebutannya dia dididik dengan filosofi agama, seolah-olah orang tuanya mengatakan, oh Allah nitipin anak ini nggak sia-sia nih, saya harus didik dia secara betul-betul. Saya latih panca inderanya, saya ini segala macam. Lebih hebatnya dari Wisnu. Wisnu udah umur berapa sekarang? Saya udah umur 60 tahun. Bisa menghasilkan seperti eh, Putri Aryani sebulan 7 triliun. Nah, itu filosofi dunia sama filosofi akhirat pendidikannya. Nah, filosofi akhirat lagi lebih hebat lagi. Kenapa? Didikannya itu dari mulai sebelum kita waktu mau nikah. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Surah 25 ayat 74. Ya, ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku itu penyenang bagi aku. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin, begitu juga keturunanku. Terus sudah gitu, udah dilatih lagi di surat 7 ayat 172, alastu birobikum. Terus sudah diingatin lagi, diingetin terus, dilatih nih. Wow, barang yang hebat itu anak itu. Ya, coba lihat filosofi yang dididik secara dunia. Filosofi yang secara dunia, lihat aja orang bule. Orang bule itu kurang ajar banget. Kurang ajarnya bagaimana? Ibunya yang udah mendidik dia, ya, begitu umur 70 tahun udah jadi ini dititipin apa? Di panti asuhan. Ya, di Jepang ada namanya istilah ubasuki. Ubasuki itu orang yang di atas 70 tahun itu ditaruh di hutan, dibiarin mati. Kalau dikasih makan, dikasih ini. Itu filosofi liberalisme. Ya, filosofi dunia semua.
Kira-kira kalau kita mendidik anak seperti itu, kita sedih nggak? Sedih. Di dalam Islam apa? Orang tua itu adalah pintu pembuka pintu surga. Itu orang bule pada nangis semua tuh. Filosofi dunia yang diinin. Ya. Nah, makanya Allah bilang di surat 17 ayat 7, 41, 46, 45, 15. Tahu nggak isinya apa? In asantum asantum yang tusikum yang satu palaha. Berbuat baik dengan kalimat Al-Quran itu untuk dirimu sendiri. Ya. Nah, jadi udah jelas kita. Ya, Habibie aja nangis. Ya, kalau seandainya saya dihadirkan lagi ke dunia ini, saya akan pertama belajar mantapkan dulu dengan Al-Quran. Habibie nangis. Nah, jadi kita sekali lagi jangan coba-coba. Jangan coba-coba kita pakai filosofi dunia. Ya, Wisnu kan baru tahu kan antara juhud sama ini sekarang ini kan, cara menjelaskannya bagaimana kan? Al-Quran udah jelasin sempurna itu. Iya, udah ada dalilnya, Dok ya. Udah ada Ini semua. Ya, dalam segala hal. Oke, kita nunggu masih ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Gampang kok, semua permasalahan tuh diputar-putar aja sama Al-Quran, ketemu jawabannya kok. Ketemu. Ya, kita kadang-kadang lupa misalkannya dengan Al-Quran. Ya, padahal bisa semuanya terangkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau Nah, tanya apa, Bu Sri? Mengenai yang kemarin Ustadz azab kubur itu, ternyata yang diperlihatkan itu nyawa kita ya, jiwa kita, bukan fisik ya, Rok. Itu bagi Allah berupa ruh atau berupa fisik, itu bagi Allah gampang aja, Bu. Ya, jadi kita nggak usah mikirin antara fisik sama ruhnya. Ya, karena bagi Allah itu semuanya gampang. Ya, yang jelas ya, kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, kenapa? Allah udah bilang nih, barang yang hancur, tubuh kita yang hancur itu gampang dibangunin sama Allah. Oleh karena itu dibilang surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kamu kok menyangka kamu itu nggak bisa dibangkitkan? Kamu kan tadinya nggak ada, jadi ada. Kemudian nggak ada lagi, dibangun lagi jadi ada. Gampang bagi Allah. Ya. Terus surat 22 ayat 5. Kalau kamu nggak percaya kamu akan dibangkitkan, kata Allah, kamu tuh tadinya dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian gitu jadi sperma yang disemprotkan, kemudian itu jadi daging, kemudian daging jadi tulang, tulang diputusin daging. Nah, bagi Allah gampang. Itu dicontohkan manusia. Bagaimana dicontohkan kalau kamu nggak percaya kamu dibangkitkan? Ditunjukkan di surat 7 ayat 57. Bacain deh. Yes. Surat berapa, Dok? 57? 757. Begitulah kamu caranya dibangkitkan dari pohon yang udah mati, dikasih air, tumbuh. Seperti itulah kamu nanti dibangkitkan. Surat Al-A'raf ayat 57. Dialah meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Ya, masih nggak sadar tuh. Satu itu di tumbuhan, satu lagi di tubuh manusia. Gampang. Kamu dari tanah kok. Ya, jadi kita
nggak usah dipikirin dah antara jasad sama ini, yang jelas tuh Al-Quran udah bilang seperti itu. Bagi Allah itu mudah, mau ini sebagai jasadnya sama ruhnya bisa. Contohnya tadi Al-Baqarah 28. Coba bacain deh Al-Baqarah 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Terus bagaimana dibangkitkannya? Itu ada di Al-Quran. Ya, di bumi. Itu surah 20 ayat 55. Baca deh. Surat Toha ayat 55. Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Nah, dalam keadaan apa? Itu 20 ayat 105, 107. Dalam keadaan nggak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada ini, rata semuanya. Coba baca. Ayat 105, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Nah, jadi kita dibangunin lagi di bumi ini. Surat 7 ayat 25, coba bacain deh. Sama, di bumi juga. Surat Al-A'raf ayat 25, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Nah, surah 14 ayat 48, 50. Surat Ibrahim ayat 48, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu, pakaian mereka dari jaran aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Kira-kira takut nggak? Ya takut, Dok. Nah, kalau takut kapan kita mau ini? Berusaha menuju jalan Allah seperti sekarang nih, judulnya. Usaha itulah yang diperhitungkan sama Allah. Ya, harus ada perubahan ya, Dok. Dan harus ada perubahan. Jadi Al-Quran itu udah jelaskan sangat sempurna, Bu. Ya, sayang kalau seandainya kita nggak belajar sungguh-sungguh. Ya, yang membuat kacau ini Yahudi, Bu. Orang-orang nggak beriman. Ya, Al-Quran tuh udah ini. Kenapa? Ya itu memang cobaan. Sama seperti Nabi Adam dicoba dengan buah kuldinya, nggak berhasil. Ya, kita juga dicoba nih, cobanya terlalu banyak, Bu. Iya. Kalau nggak pakai Al-Quran nggak bisa, Bu. Nggak bisa kita menangkisnya cobaan itu. Terus gimana, Dok? Ya harus belajar semampu kita. Makanya Allah bilang di surat At-Takabun ayat 16, surat 5 ayat 35. Berusahalah kamu menuju takwa semampu kamu. Terus tambah surat 5 ayat 35. Terus tambah wasilah itu, petunjuk itu menuju jalanku. Nah dari itulah kita diperhitungkan. Memperbaiki diri itulah. Nggak peduli sama Allah, mau perbaiki diri itu dihitungkan kapan. Yang penting nyawa kita jangan sampai waktu di tenggorokan, surat 4 ayat 18. Ya. Nah, jadi udah jelas tuh. Kalau udah jelas ya harus jalani. Ya. Iya, Dok. Ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Dok. Assalamualaikum. Izin dokter, saya mau bertanya. Saya serial dok. Apa ya? Roadmap yang dokter lakukan itu sampai bisa hafal begitu bagaimana sih dok? Saya ingin mencontoh. Bingung. Saya sudah coba kemarin kan setelah bertemu dengan dokter, saya coba
114 ayat sudah saya bikin tabel, terus berapa jumlah ayatnya. Cuman baru sampai situ, Dok. Terus habis itu ngapain ya? Apa mesti dibaca satu-satu dari belakang Anas dulu atau bagaimana untuk mengisi setiap. Jadi misalnya kan ayat itu ada yang sedikit, ada yang 3, tapi juga ada yang seperti Al-Baqarah itu kan paling besar gitu. Gimana sih itu kok bisa setelah ini terus nyambung ke sini, setelah ini nyambung ke sini? Caranya bagaimana itu, Dok? Roadmap-nya yang telah dokter lakukan. Mohon maaf ya, Dok ya. Jadi gini Bu ya, di setiap kajian itu ya saya kasih kisi-kisi. Kisi itu udah saya golongkan di kotak-kotak. Nah, nanti di bagian pertengahan kisi-kisi itu, kotak-kotak itu saya bikin simulasi kasus. Nah, simulasi kasus itu kita bisa bikin berdasarkan judul-judulnya masing-masing. Ya, dari situ kita melatih tuh, dari yang kita udah pelajarin itu dihubungkan satu sama ayat lain, jadi ceritanya apa ya? Satu sama ayat lain jadi ceritanya apa ya? Nah, kita mau bikin suatu cerita yang lebih jelas sehingga jadi bagus. Makanya itu dibilang di surat 11 ayat 1 Alif Lam Ra Kitabun Uhkimat ayatuhu summa fussilat. Ya, Al-Qur'an itu dibikin sama Allah secara rapi, secara rinci, secara rapi dan dijelaskan secara rinci. Ya. Nah, kalau seandainya ibu merasa dari satu ayat itu di ayat di belakangnya sama ayat di depannya nggak jelas, cari di ayat lain. Ya, cari ayat lain kita lihat. Dari ayat lain itu kita lihat, itu kita latih terus. Memang susah, tapi yang susah itu nikmat, Bu. Hadiahnya juga sama Allah, insya Allah sangat berharga sekali. Ya, dibandingkan orang bilang, oh kalau baca itu Al-Quran itu satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Ya, betul. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa di surat 7 ayat 179, surat 47 ayat 24? Ya, kenapa sih kamu nggak tahu maksud isi Al-Quran? Apalah ya tadabbura Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maksud isi Al-Quran kok nggak tahu? Ya, dan Allah bilang di surat 7 ayat 179, aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tidak memaknai kalimat Al-Quran. Mereka mempunyai mata, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Al-Quran. Mereka mempunyai telinga, tidak dipakai untuk mendengar kalimat Al-Quran. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah pada binatang apa? Itu dijelaskan lagi surat 62 ayat 5. Orang yang mengetahui Taurat, Injil, atau Al-Quran tidak dijalankan, itu seperti keledai membawa buku. Jadi kalau kita hanya membaca, dapat 10 kebaikan, kenapa di ayat lain di situ dibilang seperti keledai membawa buku kalau kita nggak ngerti? Dan hukumnya apa? Neraka. Jadi kalau kita, apalagi ibu nih, maaf sekali lagi, ibu nih apa nih, sekolahnya apa nih? Saya dokter spesialis rehab medik, Pak. Nah, apalagi ibu sebagai sarjana, ya Allah udah bilang nih, surat 29 ayat 48, Rasulullah itu nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Apa yang ibu bisa ciptakan dari ibu yang dididik secara sarjana, tapi ya tidak mengerti Al-Quran, tidak memfilosofi Al-Quran, kira-kira kita berhadapan Rasulullah malu nggak? Malu, Bu. Iya memang. Nah, jadi kalau kata malu, Sadar dari dulu sih, sadarnya dari dulu, cuma kok nggak pinter-pinter gitu rasanya. ya Salah. harus terus, Bu. Oh. Ibu karena belajar itu nggak punya target. Nah, ini yang kita salah, Bu. Ya, kalau saya misalnya dulu belajar dari istri saya tuh belajar sama ustazah, saya tanya SMP aja nggak selesai. Nah, saya terpacu.
Saya terpacu, saya belajar. Targetnya berapa? 4 tahun. Saya harus bisa, udah 4 tahun, saya harus bisa magang. Saya jalanin. Ya, saya jalanin udah. Ya, udah insya Allah terus lanjut. Ya, nah, jadi kayak misalnya saya beli buku textbook nih. Saya kan di bidang onkologi, saya beli buku Davita. Buku Davita itu 2 jilid, Bu. Tebel-tebel, Bu. Saya punya target, Bu. 1 bulan saya harus bisa cerita nih sama anak murid saya. Betul-betul saya jalanin. Ya, saya bikin ringkasan, saya cerita sama anak murid. Apalagi sekarang nih menggabungkan antara onkologi sama Al-Quran. Pada bingung semua tuh, Bu. Ya, pada bingung. Kenapa? Kita nih berlindung di filosofinya Allah nih, Bu. Kayak kita misalnya dokter bedah. Ya, kita hanya bercerita dokter bedah itu ada fase penyembuhan, misalnya fase inflamasi hari ke-0 sampai hari ke-4. Terus fase hari ke-5 sampai hari ke-20 fase fibroblastik, epitelisasi, kolagenisasi. Terus fase ke-21 sampai berikutnya fase remodeling. Pertanyaannya, semua fase itu seluruh orang dunia bisa bikin, Bu? Bu Ferry ya? Iya, enggak. Nggak ada yang bisa. Lancer-lancer aja ya, Pak ya? Nggak ada yang bisa. Itu hanya berteori. Iya. Ya, jadi yang berkembang dunia kedokteran apa? Kayak saya dokter bedah, teknik jahitannya sama material jahitannya. Gampang nggak? Gampang. Tapi kenapa pendidikannya lama? Di zaman sekarang pertanyaan pendidikan lama itu perlu nggak? Enggak. Saya dulu waktu diserah terimakan untuk mengembangkan rekonstruksi, saya bikin payudara, bikin hidung, bikin kuping. Berapa lama Anda bisa ini? 3 bulan. Dari mana saya belajar? Saya belajar nih dari guru-guru saya yang pertama menghasilkan profesor di bidang bedah rekonstruksi dari mulai siapa? Misalnya Prof. Johansa, di UI ini Dr. Bisono, Dr. Sidik, saya belajar dari ilmunya pertama dia sekolah. Jadi saya kebentuk. Ya. Nah, itu kita harus target 3 bulan kita harus sudah bisa cerita. Ya, karena kita nggak punya target. Ya, sekali lagi targetnya itu penting. Ya, dengan target itu kita bisa banyak bicara. Nanti kalau Ibu mau nanti saya kirimin itu edisi saya terbaru yang tentang kisi-kisi itu. Ya, itu udah hampir 2000 halaman, Bu. Dan halaman berikutnya nanti 6 bulan lagi mungkin udah jadi 3000 halaman. 6 bulan lagi mungkin udah jadi 4000 halaman. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi saya misalnya target dulu saya waktu sering bikin buku itu setahun 3 buku, Bu. Di atas 300 halaman, Bu, saya bikin buku. Itu buku tentang Quran. Bukan, buku pendidikan kedokteran sama pendidikan kedokteran. Ya, sekarang saya bikin buku menggabungkan seluruh Al-Quran itu dengan rekonstruksi dengan prinsip onkologi. Ya, itu udah 2000 halaman lebih. Ya, apalagi kalau Ibu lihat kajian subuh saya itu banyak sekali. Udah hampir kalau masuk semua tuh udah hampir 200 judul. Mulainya dari mana, Dok? Mengenai tadi mengkaitkan misalnya ayat ini, ayat itu, ayat selanjutnya. Waktu Ya, dulu 4 tahun yang lalu saya belajar. 4 tahun tahun. sampai 5 tahun yang lalu. Ya. Mulainya dari mana, Dok? Dari Anas atau dari Al-Baqarah? Saya dari mulai Al-Fatihah terus saya gabungkan. Kan udah ada tuh kalau buku Quran kan udah ada ini misalnya tentang sabar apa aja ayatnya, tentang sholat apa aja ayatnya, tentang sedekah apa aja ayatnya, tentang ini apa aja. Nah, sekarang antara sedekah sama ini digabungin, antara ini sama ini digabungin, antara ini.
gabungin jadi suatu cerita. Ya, ya, ya. Jadi dengan indeks Al-Quran juga bisa bantu sementara ya. Iya, bikin itu sudah gitu main simulasi kasus. Iya, Kalau indeks. simulasi kasus enak Bu, kalau udah biasa. Kita misalnya dikasih untuk isi ceramah, mau apa? Udah gampang aja tuh. Ya, gampang. Ya, nah ini makanya harus latihan itu ke sana sehingga enak. Ya, kita mulai aja wis, udah jam 6 nih. Ya, terima Permintaan udah kasih. diajuin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan rutin kajian Ahad subuh secara online yang insya Allah akan diberikan oleh isi kajian ini Dr. Ahmad Kurnia. Adapun judul kajian kita pagi ini adalah target usahamulah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya akan membacakan petunjuk selama kegiatan berlangsung. 1. Untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. 2. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. 3. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. 4. Untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via kanal YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link yang nanti akan dibagikan. Dan adapun materi kajian pagi ini akan dibagikan di kolom chat. Baik, demikian Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan untuk memulai kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya, kemuliaannya, tidak ada putus-putusnya kita insya Allah mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah kita akan sosialisasikan semua di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya insya Allah tercapailah tujuan kita untuk menjadi Al-Quran ini nanti syafaat kita. Ya, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata, yang seharusnya membuat kita iri, ya, kita tidak merasakan perjuangan yang begitu beratnya, perjuangan yang begitu hebatnya, ya, yang sangat menyayat hati, tapi Allah janjikan itu semua dengan surga sebagai balasan. Itulah jual beli yang terbaik yang dijanjikan Allah. Kita adalah generasi di mana kita generasinya untuk membuktikan ya kehebatan dan kebenaran Al-Quran. Dan itu dijelaskan surat Al-Baqarah 143. Kamu adalah manusia sebagai pertengahan umat muslim itu, sebagai pembukti kebenaran kalimat Al-Quran. Dan itu sudah dijelaskan di surat 6 ayat 67, likuli nabain mustaqarah wasapa ta'lamun. Surat 6 ayat 134, surat 6 ayat 5, surat 51 ayat 5, surat 51 ayat 23. Ya. Nah, jadi kebenaran Al-Quran ini kita harus buktikan. Insya Allah ya Bu, kalau seandainya kebenaran Al-Quran ini kita bisa membuktikan, insya Allah kita ini jadi orang dicatat sama Allah, ditunggu sama Rasulullah, ditunggu oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang telah berhasil membuktikan seluruh kalimat Al-Quran yang benar ini. Sayang kalau seandainya kita tidak bisa membuktikan kebenaran kalimat Al-Quran. Badan kita adalah semuanya, insya Allah di sini adalah sarjana, tamatan SMA. Kita harus mau sama Rasulullah di surat 29 ayat 48, tidak bisa tulis dan baca. Ya, surat 7 ayat 157 yang umi, yang nggak bisa tulis baca. Nah, kalau seandainya kita yang bisa tulis baca, kita tidak berusaha
untuk ya mencari tahu tentang tadabburin Al-Quran ini. Kalau saya malu Bu ketemu Rasulullah. Malu saya. Ketemu sahabat-sahabat Rasulullah yang berhasil, Bu, yang rindu dengan turunnya kalimat Al-Quran ini, Bu. Yaitu di surat 9 ayat 124. Orang muslim itu kalau begitu turun ayat Al-Quran, dia senang Bu nerimanya. Oh, saya mau jalanin ya Rasulullah, apa aja ayat ini ya ini yang bisa menyelamatkan aku nanti di akhirat. Dijalanin langsung. Sekarang kita udah jadi satu buku textbook nih, Bu. Sempurna. Coba bacain ya surah 9 ayat 124, guys. Surat Al-Taubah 124 ya, Dok. Ya. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Kira-kira kita udah diturun buku textbook, kita nggak gembira nih untuk menyentuh dan mempraktikkan kalimat Al-Quran. Aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Surat 5 ayat 3. Kalau kita nggak belajar, Bu, sedih kita. Ya, kalau kita nggak mau usaha, Bu, untuk memperbaiki diri, kita sedih. Padahal kita lagi tunggu sama Allah nih. Target memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri dalam segala hal apa aja dengan kalimat Al-Quran. Ini kita lagi ditunggu. Sayang kalau seandainya kita tidak berusaha memperbaiki dengan kalimat Al-Quran. Ya, sayang kalau seandainya ada celah-celah kita tinggalkan kalimat Al-Quran ini. Kenapa? Dengan kita meninggalkan kalimat Al-Quran, ya, setan nih nguber kita. Tapi kalau kita dilindungi dengan kalimat Al-Quran dan membersihkan kehidupan aktivitas sehari-hari dengan kalimat Al-Quran, kata Allah, sungguh beruntung. Fa'alhamau fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Surat 91 ayat 8 sampai 10. Aku uji kamu dengan segala kebaikan, dengan segala keburukan. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Mensucikan hatinya apa, Bu? Aktivitas kehidupan kita harus mutlak dengan Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang di firman Allah di surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jalankan secara kafah di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya, udah jelas. Ini kita lagi ditunggu, Bu. Ya, hasil usaha kita lagi ditunggu. Kita akan dikasih hadiah yang sangat istimewa, Bu, dari hasil perbaikan kita itu. Makanya Allah bilang di surat At-Taubah 105, berusahalah kamu, Allah, Rasul, orang beriman sebagai saksi. Baca, wis. Surat At-Taubah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi udah jelas kita lagi ditunggu, hasil usaha kita lagi ditunggu. Ya, perbaikan di dalam tujuan menuju Allah inilah sangat penting. Jangan ditunda-tunda, jangan lengah, jangan malas, karena waktu terus berjalan menuju kematian. Waktu terus berjalan menuju pilihan sendiri, apakah surga ataukah neraka. Jalankanlah secara khusus, ikhlas, semata-mata mengharapkan karunia, rahmat, ridho, dan kemuliaan Allah. Janganlah lengah untuk terus mempertahankan apapun gelombang cobaan menerpanya. Berlomba-lombalah untuk menggapainya hingga akhir ruh di tenggorokan. Sucikan selalu panca indera dengan kalimat Al-Quran. Saling iri untuk menggapainya. Ajaklah seluruh keluarga terdekat, orang sekitarnya, menjadi komunitas yang saling menolong di dunia dan akhir. Insya Allah bila malaikat mengambil ruh ini dibalas dengan senyum dan penuh yakin dan ikhlas dalam melepasnya.
Ingat, latihlah terus. Sehingga ya, panca indera menjadi syafaat di akhir. Ini yang kita harus sekali lagi budidayakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita akan selamat. Insya Allah usaha kita, ya target kita akan dihitung oleh Allah. Ditunggu oleh Rasulullah SAW. Ditunggu oleh para sahabat yang telah berhasil dalam meniti dunia untuk menggapai akhirat. Terus, ingat, ya kenapa Allah tidak menyelamatkan Nabi Adam dari buah kuldinya? Itu usaha kita sendiri yang diminta sama Allah. Hanya dinasihatkan sama Allah. Hai Adam, surat Al-Baqarah 35, kamu boleh apa aja yang kamu ada nikmati di surga ini. Tapi hati-hati buah kuldi itu jangan kamu dekati. Ya, digoda sama setan. Ya. Nah, sekarang orang-orang kafir juga akan berkata, ya, orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya, begitu pula nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Ya, suruh Allah yang ngituin kita, enggak. Kita dikasih pilihan. Pilihan itu suruh kita yang memilihnya. Ya, makanya hati-hati. Ya, kita dikasih nih pilihan untuk Al-Quran nih. Kita nggak mau belajar Al-Quran, ya salah sendiri. Kita dikasih Al-Quran hanya dibaca aja nggak dijalankan, ya salah sendiri. Kita dikasih Al-Quran hanya dibaca tapi nggak dimengerti, nggak dijalankan, ya salah sendiri, nggak ditransfer ke yang lain, ya rugi sendiri. Ya, jadi udah jelas nih. Kalau orang kafir, masa Allah nggak mau ini, masa Allah udah diadikan ke dunia kita dicoba dengan ini untuk ini segala macam, kita puas-puasin lagi. Nah itu polanya udah lain. Orang Muslim ini kita harus was-was. Segala yang dikasih Allah di dunia ini harus was-was. Kenapa? Itu cobaan. Sama seperti Nabi Adam dikasih hanya buah kuldi. Dia nggak istiqomah, ya udah. Nah ini yang kita hati-hati. Makanya Allah bilang di surat Al-Mu'minun ayat 55-57, bacain ya. Surat 23, 55-57. Din, bacain Din. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 55. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang takut azab Tuhannya, mereka akan berhati-hati. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kita dikasih ke dunia ini harus hati-hati terus, Bu. Waspada terus. Ya, sehingga kita insya Allah selamat. Ya, jangan mengharapkan Allah yang membelokkan hati kita, jangan. Kita harus berusaha melawan. Ya. Jangan seperti orang kafir atau orang yang mengerti agama bilang, kenapa Allah nggak iniin kita? Kenapa nggak ini? Berarti Allah udah setuju dong. Apalagi di surat 7:28 nih, apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan demikian. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Seolah-olah ini udah diizinkan Allah. Enggak. Enggak, Bu. Kita harus berusaha. Usaha itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya. Hati-hati itu. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat yang aku berikan kepadamu kecuali dirimu sendiri. Dirimu sendiri harus merubahnya. Coba bacain deh, apa ayat 53? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 53. Agar Allah memperkuat yang hak yaitu Islam dan menghilangkan yang batil yaitu syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak melakukannya. 53 itu ya. Surat 8 ayat 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum
hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Kita nih Bu, cita-cita kita tercapai jadi dokter. Ya, mau nggak kita merubah untuk rahmat bagi seluruh alam? Mau nggak kita nggak nakut-nakutin pasien? Mau nggak kita nggak konspirasi sama perusahaan obat? Nah, itu yang seperti itu tuh kita harus lawan. Sehingga insya Allah kita selamat. Ya. Jadi dokter pasti yang diizinkan Allah pasti jadi. Tapi dari yang diizinkan Allah pasti jadi itu kita lagi diuji nih. Kita yang diizinkan Allah untuk kaya pasti kalau seandainya kita memang tercatat jadi orang kaya. Tapi dari kaya itu kita untuk rahmat bagi seluruh alam, berlaku hukum asli reaksi, berlaku hukum simbiosis mutualisme. Ya, surat berapa nih simbiosis mutualisme? Surat 42 dan surat 16. 32. Ya. 4332 terus surat 16 ayat 71. Ya. Ya, coba bacain Din, 1671 Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl surat 16 ayat 71. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Shadaqallahul azim. Ya. Ini yang dituntut sama Allah. Membagikan rezeki itu. Kenapa? Itu amanat dari Allah. Dan udah dijelaskan surat 8 ayat 27. Bacain Din. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat yang telah aku titipkan padamu. Sedangkan kamu mengetahui. Bacain Din. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 8 Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, ini amanat semua, Bu. Jadi kalau amanat itu kita nggak jalankan, terjadi beban di dunia, beban di akhirat. Ya, beban di dunia ini surat 16 ayat 76, bacain Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 76. Dan Allah juga membuat perumpamaan. Dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Shadaqallahul azim. Jadi kalau amanat itu nggak dipergunakan di jalan Allah, Bu, ya, selain di dunia ini tadi dia beli barang mewah segala macam jadi beban, takut segala macam. Sampai berapa lama kita bisa nikmatin? Sementara beban akhiratnya nggak tanggung-tanggung. Itu ada dijelaskan surat 20 ayat 100 101. Tolong baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 100. Barang siapa berpaling darinya, barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Shadaqallahul azim. Kita tidak pakai nih Bu amanat itu, Bu. Beban dunianya, ya. Surat 20 ayat 124, kehidupannya kita sempit. Dan surat 7 ayat 182, digiring ke arah kematian dengan cara yang tidak diketahui. Coba bacain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Shadaqallahul azim. 20 ayat 124, kehidupannya sempit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, jadi sekarang kita aplikasikan nih, Bu. Ya, satu amanat itu nggak dijalankan, kita dapat kaya nih di rumah ini. Sampai berapa lama kita bisa nikmati? Ya, oh kita misalnya kena penyakit, udah bingung tuh, Bu. Bagaimana cara bayar pajaknya, cara operasionalnya, cara segala macamnya. Apakah itu yang kita harus cari? Ya enggak lah. Kita udah tahu nih, kita oke lah, kita belum ngalamin itu. Kita lihat orang-orang yang udah menjalankan itu. Apakah itu yang kita harus tiru? Makanya Allah bilang di surah 9 ayat 85, jangan kamu perhatikan orang-orang yang di dunia itu. Saya kasih ini, aku lagi giring dia ke neraka. Baca nih surah 9 ayat 185. Surat 9 ayat 85. Auzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah 85. Dan janganlah engkau, hai Muhammad, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia, dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir. Shadaqallahul azim. Jadi kita nggak usah ini, ya, itu hanya cobaan, ya. Bukan ini, kalau kehidupan sekarang dulu waktu zaman Karun juga udah dibilang orang-orang pengen dunia, aduh seneng banget ya Korunnya kaya, coba saya seperti ini, ya itu udah jelaskan semua. Surat 28 ayat 79 sampai 80, ya. Nah, jadi kalau udah ada contoh-contoh seperti itu segala macam, ya udahlah kita pakai contoh dengan orang-orang yang berhasil aja lah dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus ingatlah doa atas kesalahanmu setelah tidak mengikuti perintah Allah. Tahu kan doanya? Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya, udah berdoa nih, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat bagi kami, saya kami termasuk orang yang rugi. Apa kata Allah? Adam, turun aja kamu ke bumi, tunggu buku petunjukku. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bukan itu ya, Din ya? Qulna bitu min hajami'an fa imma yatiyanakum. Bacain, Din. Surat Al-Baqarah ayat 38. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman. Enggak ayat Al-Quran. Qulna bitu min hajami'an fa imma yatiyanakum minni hudan. Betul ya, Din ya? Ya dia. Turunlah kamu semua dari surga. Bahasa Arabnya. Oh ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Jadi kita di ini nunggu petunjuk nih, udah dikasih petunjuknya. Makanya Allah bilang, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agama. Ini pada waktu zaman Rasulullah. Ya. Pada zaman Nabi Adam, waktu petunjuknya apa? Ya, saking dia gundah gelananya, apa jawabannya? Bagaimana saya mengelola ini? Apa jawabannya? Itu gampang. Ada surat 31 ayat 20. Aku telah mendudukan apa yang ada di langit dan bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Tahu. Bagaimana saya mengelola makanan untuk hewan-hewannya? Surat 15 ayat 20. Aku telah mengasihi hewan-hewan itu rezeki yang bukan kamu pemberi rezeki. Bagaimana kalau saya luka, Adam? Bagaimana kalau aku luka, ya Allah? Aku telah menciptakan tubuhmu sangat sempurna. Insana fi ahsani taqwim. Nah, insana fi ahsani taqwim. Bagaimana cara mempelajarinya?
Allazi alamal bil kalam, alamal insana malam ya'lam. Surat 95 ayat 4 sampai 5. Jadi kita udah dikasih dan dituntun sempurna sampai Rasulullah. Ya, surat 5 ayat 3 dan dijelaskan lagi. Ya, kalimatnya sangat sempurna, mukjizatnya sangat luar biasa, melebihi mukjizat-mukjizat lainnya. Surat 43 ayat 48. Ya. Nah, sekarang kita cek nih. Lebih ini dari yang lainnya. Semuanya selesai, terbukti. Kita aja nggak mau pernah ini. Ya, baca ini surat 43 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Surat Az-Zukhruf. Surat 43 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Apa mukjizatnya hebat Bu Al-Quran Bu? Pada waktu Al-Quran ini ditawarkan ke langit dan bumi, nggak ada yang berani. Surat 59 ayat 21. Takut pecah. Langit takut runtuh. Lautan takut tsunami. Surat 33 ayat 72. Hanya manusia yang mau menerima. Sungguh manusia sangat bodoh dan sulit. Padahal kata Allah di surat 79 ayat 27, surat 40 ayat 57, penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Saya akan berpikir, ya, apa yang bisa saya ambil maknanya yang luar biasa ini. Makanya saya bikin rumus dulu yang judulnya energi rahmat Allah sama dengan resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Dengan kita makin mengerjakan seluruh kalimat Al-Quran ini, Bu, suatu kekuatan yang luar biasa, Bu. Yang nggak bisa diterima oleh akal, Bu. Ya. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u syuhadakum. Ya. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu begitu hebat, silakan buat satu surat. Makanya Allah bilang apa, Din? Walaqad jinahum bil kitabi fasolnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu aku turunkan dari aku, ilmunya aku. Surat 7 ayat 52. Jadi kalau ilmunya Allah, Bu, yang mengetahui rahasia langit dan bumi, yang bisa segala macam, Bu, yang ada di alam ini dan dirimu sendiri, kita bisa membebas waktu dengan umur terbatas kita. Ya, surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Satu hari sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita bisa membebas itu semua. Kita menjadi istimewa dan siap pakai. Seperti Rasulullah dalam waktu menyebarkan Islam. Berapa tahun, Din? 30 tahun ya, Din? 23. 23 tahun, bayangkan. Ya. Ada nggak suatu sarjana yang begitu hebat yang bisa ininya dalam waktu 23 tahun? Ada nggak suatu yang hebat? Maaf sekali lagi, seperti Putri Aryani dalam waktu umur 17 tahun. Seperti Ahmad Pateh umur 20 tahun, 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Seperti Sultan Sulaiman Al-Qununi malah menaklukkan 22 koalisi Eropa hanya dalam 1,5 jam. Kecuali dengan filosofi Al-Quran. Kita ninggalin. Kita menjempelekan kalimat Al-Quran ini. Akibatnya apa? Kita yang terhina. Kita yang terhina. Karena mau nggak kita mau perbaiki diri kembali lagi dengan kalimat Al-Quran? Ya rugilah. Ya. Terus. Yusuf tahu, lagi dicoba nih Nabi Yusuf melalui wanita cantik. Ya, apa jawaban Nabi Yusuf? Ya, waktu digoda nggak mau. Ya, lebih baik aku di penjara, kata Nabi Yusuf. Itu lebih baik. Karena apa? Kalau saya nggak di penjara, saya pasti tergoda melihat kecantikan ini yang menggoda saya. Ada nggak kita mau seperti itu? Ya.
Karena dia tahu dia lagi digoda. Nabi Adam nih nggak sadar, waktu itu sadar dia mungkin. Pertama-tama sadar, udah gitu dia karena nggak pernah ngingetin lagi, dia akhirnya apa? Ini biasa, sepele ini. Akhirnya jadi dia. Tinggal ke bumi. Ya. Beda nggak? Beda. Siapa yang mau? Yusuf sendiri yang ngomong. Lebih baik saya masuk penjara. Karena saya pasti akan tergoda. Nah, sekarang kita ditodong di dunia kedokteran. Ya, sama perusahaan obat atau dapat presentasi, ini dapat ini, dapat ini. Kita nih bakal tergoda nih. Karena itu menjanjikan sekali. Mau nggak kita merubahnya? Kalau kita mau merubahnya, insya Allah. Yang lalu-lalu kita akan diselamatkan. Akan dimaafkan semua. Ya, terus. Ya, Ibrahim sadar lagi dicoba untuk meninggalkan Siti Hajar. Ya, itu perintah Allah di padang pasir. Dan udah dijelaskan surat 14 ayat 37. Nabi Ibrahim tahu waktu itu dicoba untuk membeli Ismail. Surat 37 ayat 102. Berhasil semua. Makanya dikasih geran apa? Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya, Rasulullah menjalankan sempurna. Ya, makanya Allah beserta para malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah. Kita umatnya juga harus bersalawat untuk Rasulullah SAW. Dan itu dijelaskan di surah berapa, Din? Surat 33 ayat 56. Nah, bacain, Din. Innallaha auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu lazim. Artinya, Din. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Shadaqallahul azim. Kita kalau mengikuti Al-Quran secara kapal, umat paling sempurna yang pernah dilahirkan di bumi ini, Bu. Kuntum khairu ummati. Surat Al-Imran ayat 110. Kenapa? Kamu menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran. Ya, udah jelas. Jadi kalau kita hanya ma'ruf aja, nggak mencegah kemungkaran, Allah udah ancam nih, asantum memfusikuman, asantum palah. Ya, kemungkarannya nggak dicegah, hati-hati kamu. Anak kamu bisa kena. Keluarga kamu bisa kena. Dirimu sendiri bisa kena juga. Kalau nggak hati-hati. Jadi harus satu paket. Kenapa? Itu ujian, kita lagi dicoba. Sama seperti Adam dengan buah kuldinya. Ya, terus. Ya, Rasulullah sadar lagi diuji dengan seluruh isi Al-Quran. Yang sangat istimewa. Makanya tingkah lakunya Al-Quran. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah sehingga dimuliakan. Sempurna dimuliakan, Bu, sama seperti tadi Nabi Ibrahim surat 2, surat Al-Baqarah 214. Rasulullah dimuliakan, umatnya dimuliakan. Harinya waktu turun Al-Quran dimuliakan malam 1000 bulan. Kita tapi umatnya tidak pernah menjalankan, mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau yang salah siapa? Kita sendiri, jangan disalahin Allah. Target itulah yang akan dinilai sama Allah. Ya. Terus. Lihat. Umatnya yang terbaik dari mulai Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, khalifah-khalifah. Ya, semuanya hebat 13,5 abad.
Tidak ada suatu kerajaan atau kekuasaan yang bisa berjalan begitu lenggang selama 13,5 abad. Rahmat bagi seluruh alam. Ya. Terus ditakuti musuh-musuhnya, dimuliakan, disegani. Dan itu dijelaskan surat 3 ayat 110. Surat 3 ayat 139, janganlah kamu merasa lemah. Jangan pula merasa bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang. Kekuatannya, surat ini 10 kali. Ya, dibantu oleh 3.000 malaikat. Pasukan apapun tidak sanggup menolak. Ya, kaum muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Nah, sekarang target kita ini, Bu. Kembali lagi kepada Al-Quran. Yang selama ini kita udah hilap dengan target dunia kita, Bu. Kembalikan lagi kepada Al-Quran. Sehingga kita menjadi umat yang ditakuti, disegani, dimuliakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi ini. Itu target kita yang akan dihitung sama Allah. Terus, ya, Bilal menyadari lagi dicoba di atas keimanannya, dia berkata ahad, 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 ahad. Ya. Makanya Allah bilang, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Oleh karena itu kita harus istiqomah. Memperbaiki diri terus. Istiqomah apa yang kita dapat. Ini target yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Ya, bukan hanya rutinitas, sholat. Nambah-nambah aja. Ada orang miskin, kita diemin. Ada orang nggak sekolah, kita diemin. Apakah seperti itu? Padahal kita cukup kaya. Bahkan Allah bilang ya, walaupun dalam keadaan susah pun, kamu bersedekah, itu yang akan diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Yang disuruh sedekah berlebih itu walaupun kamu miskin, ya itu sesuai kesanggupan kamu. Ya, apalagi kita udah dilatih panca indera kita. Surat 65 ayat 7 bacain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Shadaqallahul azim. Kita jalanin. Ya, kita jalanin hukum itu. Yang berlebih itu dalam keadaan susah kita hitung-hitung berlebih, terus kita sedekahkan sama Allah. Allah udah bilang surat 65 ayat 3, aku akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Coba bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya surat 2 ayat 3. Surat 65 ayat 3 itu ya. Ya. Surat barang siapa bertakwa kepada Allah, surat 2 ayat terakhir, surat ayat 2-nya ayat 3. Surat 3 ayat 2. 65 ayat 3. Ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Itu yang ayat 2. Ayat 3-nya lanjutnya. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Shadaqallahul azim. Nah, ya, dibukain pintu tuh. Hukumnya apa pintunya dibukain yang nggak sangka-sangka? Insya Allah, Bu. Al-Baqarah 261. 1 jadi 7, 7 jadi 700. Ya. Dan itu dijalankan sempurna sama sahabat-sahabat Rasulullah. Kita enggak, Bu. Ada nggak perbaikan kita ini dibandingkan sahabat Rasul? Nggak ada. Ada yang perbaikin diri.
Ya, terus. Ya, Sumayyah sadar, surga telah menunggu dengan megahnya. Ya, ditusuk dia, Bu. Sumayyah binti Hayat, Sahidah pertama ada di dalam Islam. Ya, gelombang siksaan apapun tetap istiqomah. Suatu ketika Rasulullah menyaksikan keluarga muslim ini tengah disiksa dengan kejam. Beliau kemudian menengadah ke langit dan berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Ia bahkan dengan berani terus mengulang sebuah kalimat, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Hatinya telah dipenuhi dengan kebesaran Allah. Ia tak pernah takut menghadapi setiap sisa. Keimanannya tak luntur sama sekali, sekalipun hanya sebutir pasir. Bayangkan. Ya. Miskin. Ya. Tapi mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Rasulullah. Ya. Ini yang kita harus cari. Ini perbaikan yang kita harus targetkan di dalam hidup kita. 3, usaha inilah yang akan diperhitungkan oleh Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Terus, ya, lihat Gregorius Theodorus nih, ya, 1 hari sebelum kematiannya dia bertobat melalui tanya jawab dengan Khalid bin Walid. "Hai Khalid, apakah betul kamu dikirimin sama Allah itu berupa pedang yang dari Allah langsung untuk diri kamu sehingga kamu perang tidak pernah kalah?" Jawab secara jujur, "Tidak, saya dulunya adalah orang yang selalu mengusir Rasulullah. Kemudian saya beriman dan saya di dalam peperangan. Ya, kemudian saya dijulukin karena terus menang. Dijuluki adalah Saifullah, pedang Allah." Ya, oh kalau begitu, bolehkah saya masuk Islam? Boleh. Apakah saya terlambat? Tidak. Ya, bagaimana caranya? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus sudah gitu, sebisa kamu sholat. Ya. Nah, pada waktu dia sholat, Bu, cuma sholat berapa rakaat ya? Sholat dia waktu di perang. Ya, terus sudah gitu dia membela pasukan Khalid bin Walid, meninggal. Insya Allah dia selamat. Insya Allah selamat. Kita sekarang pertanyaannya, kita udah begitu hebatnya dilatih sama Al-Quran, kalau kita ditodong seperti itu mau nggak? Tunggu dulu. Pertanyaannya, apakah usaha kita, target kita akan nanti diperhitungkan sama Allah? Tidak. Ya, ini target yang harus kita tiru. Apapun dosa kita, insya Allah akan ngampunin. Karena pemberi ampun segala macam itu dari Allah sendiri, Bu. Pemberi rahmat, pemberi kemuliaan Allah. Jadi kita harus menghasilkan dalam detik-detik sementara kita ini perbaikan yang istimewa untuk berhadapan dengan Allah. Sehingga ditunggu dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila robi rodiyatan mardiyatan fathuli fi ibadi fathuli jannah. Surah 49 ayat 27 sampai 30. Itu yang lagi ditunggu. Ya. Dan dijelaskan nih, ya. Katakanlah wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan lagi ditunggu. Allah nggak mikirin kamu itu membunuh atau apapun segala macam. Asal kamu bertobat dan memperbaiki diri, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ya, terus generasi setelahnya lagi ditunggu sebagai saudara Rasulullah. Beliau pun pergi ke lokasi makam dan berdiri di tepi makam para sahabatnya. Assalamualaikum ya suhada umum. Kalian telah lebih dulu. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Dan aku insya Allah akan bertemu dengan kalian. Dalam perjalanan pulang Rasulullah SAW menangis. Para sahabat bertanya tentang sebab tangisan. Dengan dari Nabi Allah mengatakan, aku merindukan saudara-saudara. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah, saudara para sahabat? Rasul menjawab, tidak, kalian adalah sahabat. Adapun saudaraku adalah orang yang datang setelahku.
Mereka beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihat. Dan lebih diutamakan Allah dan Rasulnya. Zaman yang sekarang ini kita lagi ditunggu. Yang selalu menjalankan contoh-contoh Rasulullah. Jadinya 331 ya, supaya disayang oleh Allah. Ya, Ya. kul in kuntum Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu. wallahu ghafurur rahim. Ini kita lagi ditunggu nih, Bu. Jangan kita lengah. Kita lagi ditunggu. Belayan kasih sayang Allah ini lagi menanti kita, Bu. Cepatlah kita memperbaiki diri dengan kalimat Al-Quran. Terus. Ya, jangan terlena dan terlupa dengan bahwa kita ini dalam cobaan Allah. Sudah diingatkan, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana setan telah menipu kakekmu, buyutmu. Ya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukan ia sebagai musuh. Ya. Nah, ini yang kita harus waspada terus. Ya, terus. Jadi berusaha terus menuju jalan Allah. Ini kita lagi ditunggu. Semampu kamu. Menurut kesanggupan. Terus tambah. Ya. Kemudian, ya. 33 ayat 21 contoh seperti Rasulullah. Ya. Jika engkau ingin mencari teman yang tidak akan menjauhkan kamu, bertemanlah dengan Al-Quran. Jadikanlah ini filosofi Al-Quran kamu. Nggak bakal kecewa kita. Tenang hati kita. Ya, jadi syafaat nanti insya Allah bagi kita. Ya, pilihan ke sana. Kita sendiri harus nentuin. Ya, terus. Di kamar ini. Terus. Ya. Cucilah aktivitas kehidupanmu dengan Al-Quran. Sudah dijelaskan nih. Orang yang takut pada kebesaran Tuhan yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Orang-orang yang selalu membersihkan dengan kalimat Al-Quran, surgalah tempatnya. Jangan ditukar dengan dunia. Ya, ulaika ladzina astarau dolalata bil huda famarobiyat tijaratu wa makanu muhtadi. Ya, yaitu orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya. Bagaimana engkau bisa memahami Al-Quran? Barang siapa menyucikan hatinya dari kemaksiatan, dia akan lebih paham terhadap Al-Quran. Barang siapa menajisi mengotori hatinya dengan kemaksiatan, maka akan semakin jauh dari memahami Al-Quran. Karena apabila lembaran-lembaran ini ada di tangan para malaikat, dan Allah tidak memberikan kesempatan untuk menyentuhnya kecuali mereka yang mensucikan diri, maka demikianlah pula makna-makna Al-Quran. Kita harus bersih. Insya Allah kita akan diberikan hikmah sama Allah. Makanya Allah bilang di surat 36, Yasin wal Qur'anil Hakim. Penuh hikmah. Terus surat 43 ayat 4. Ya. Al-Quran itu ada sumber hikmah. Ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi kita harus pakai. Terus. Ya. Mulai apa? Mulailah melatih panca indera dari makanannya yang halal. Ya. Hal dari hasil yang halal itu semua. Makanan halal dan baik. Ya. Makanan halal dan baik. Dan jangan berlebih. Yang berlebihnya itu disedekahkan. Insya Allah kita mulai nih siap mensucikan target kita dengan kalimat Al-Quran. Siap mempersiapkan rahmat Allah untuk datang pada kita. Mempersiapkan juga kemuliaan Allah datang pada kita. Mempersiapkan karunia Allah dan ridhonya Allah datang pada kita. Mulai dari makanannya. Ya, terus. Ya. Nah,
pertahankan dengan doa di jangan zikir. Terus ingat tuh, kita lagi mau perbaiki diri dengan kalimat Al-Quran. Ya, kita ingat. Setelah sholat kita ingat. Dimanapun kita ingat, kita lagi diperhatikan oleh Allah. Ya, orang yang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Kita seolah-olah diperhatikan oleh Allah. Yang disebut apa istilahnya? Ihsan. Ya, ihsan itu artinya apa? Seolah-olah kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Ya, insya Allah kita akan selamat. Ya dinia, ihsan ya dinia. Ya, iman, Islam, ihsan. Dia yang ihsan. Seolah-olah melihat Allah. Tapi walaupun tidak bisa melihat Allah. Jadi kita lagi tunggu. Rugi. Ya. Terus. Ya, tambah lagi mampu setiap kita mampu, setiap saat kita mampu melalui puasa, melalui zakat, melalui sholat yang ditambah terus, melalui aktivitas 24 jam karena Allah. Ya, bersabar terus, bersyukur terus. Insya Allah mulai kita mempersihkan diri ini dengan kalimat Allah. Insya Allah kita akan diperhitungkan nanti di hadapan Allah. Berpuasa, ingat tujuan kita bertakwa. Bertakwa itu sudah dijelaskan surat Al-Baqarah 177. Yaitu bukan hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi menjalankan rukun Islam, rukun iman secara ihsan. Dan bersabar di dalam penderitaan, bersabar di dalam peperangan, bersabar di dalam janji dengan Allah. Tuh. Ya, udah jelas. Ya. Terus. Ya, untuk menjadi siap pakai di umur awal. Ya, kalau kita udah untuk fasilitas itu semua dengan kalimat Allah, Bu, itu mulai terbentuk panca inderanya. Ya, akan terbentuk sehingga akan menghasilkan generasi yang siap pakai. Ya, seperti Ahmad Fatih, umur 20 tahun, 21 tahun. Kita sementara masih kuliah. Ya, kita dijejelin sama ilmu-ilmu yang belit-belit. Padahal ilmunya Allah gampang. Ya, ilmu nyembuhin penyakit gampang, yang nyembuhin Allah, yang mencernakan obat-obat itu semua Allah. Ya, jadi tenang aja. Ya, terus ya, bikin komunitas pencinta atau tadabbur Al-Quran. Ya, yang suka dengan kebenaran, yang selalu tidak menunda-nunda dan berbuat kebajikan, berlomba-lomba, saling iri. Terus sehingga kita menjadi kumpulan yang saling menyokong nanti di akhirat, insya Allah. Terus, ya, tidak ada paksaan menuju ke cahaya Al-Quran. La ikraha fiddin. Ya, itu terserah kita. Di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Itu terserah kita. Terus, jangan sekali-kali menjalankan separuh-separuh. Ini yang bahaya. Ya, kenapa? Begitu separuh-separuh kita udah diinin diuber sama setan. Takutnya kita bermaksiat dengan sungguh-sungguh dengan kalimat Al-Quran, dengan kalimat yang separuh-paruh tersebut. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, ini yang kita takut. Makin kita tertutup panca indera kita menuju jalan Allah. Ya, semakin kita digiring berjamaah. Yang kemarin saya bilang, yaitu berjamaah ke neraka. Ya, terus ya, yakinlah manusia lagi ditunggu Allah dengan surga. Ya, jadi ditunggu untuk memperbaiki diri. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Asal jangan sampai nyawa sampai tenggorokan. Kita lagi tunggu. Ya, terus ya, istiqomah dalam segala hal. Perjalanan hidup ini panjang. Karena itu harus mantap dalam setiap lapisan. Apalagi pemantapannya dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasul dan sunnah. Ya, seperti doanya. Ya, ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula ke tempat yang benar. Ini sedikit. Apa? Rabbi adhilni mudala sedikit. Wa ahrizni murhaza sedikit. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira.
Ya, dan taatlah Allah dan Rasulnya. Jangan kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Ya, terus ya, hati-hati kesenangan yang menyebabkan kita tidak istiqomah. Ya, misalnya kita udah dicoba, terus udah gitu kita udah berhasil. Ya, ini dicontohkan nih di dalam gelombang ombak. Ya, kemudian ini udah berhasil, dia selamat. Udah gitu dia ingkar sama Allah. Akhirnya dibilang apa? Sebagai pengkhianat yang tidak berterima kasih. Surah 10 ayat 21 sama seperti itu. Ya, surah 10 ayat 12 sama seperti itu. Apabila manusia berbahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring duduk ini, tapi begitu dia nggak dapat musibah, dapat kesenangan, ya, seolah-olah dia nggak ingat bahwa dia pernah berdoa nih sama Allah. Ya, hati-hati gitu. Terus, ya, jadi kita harus sadar. Ya, Anas bin Malik menceritakan suatu hari Rasulullah mulai seorang yang akan meninggal dunia. Rasulullah bertanya pada orang itu, bagaimana kamu mendapatkan dirimu sekarang? Ia menjawab, aku dalam keadaan harap dan cemas. Mendengar jawaban laki-laki itu, Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul dalam diri seorang dua perasaan ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan menenangkannya dari apa yang ia cemaskan. Sungguh satu tingkat kewaspadaan hamba Allah yang tertinggi, bahwa ia senantiasa khawatir dan cemas akan murka dan ancaman azab Allah, dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada. Taatlah pada Allah dan Rasul, berhati-hatilah jika kamu berpaling. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Ya, kewajiban buku ini hanya untuk membaca nih. Al-Quran itu dibaca, tapi kewajiban kamu untuk menjalankan dan mengerti. Waspada terhadap kemaksiatan, ya, dan waspada terhadap musuh. Hati-hati, musuh kita siapa? Tahu sendirilah. Ya, yaitu Yahudi, surat 5 ayat 82. Hati-hati sama statement yang dibangkitkan oleh Yahudi. Kita harus curiga. Ya, terus takut terus akan peringatan Al-Quran. Ya, selalu kita memperbaiki diri. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Semuanya berbicara. Ya, semuanya berbicara. Saat itu nggak ada syafaatmu, kecuali kita selalu mencuci jiwa kita tuh dengan kalimat Al-Quran, lalu syafaatnya kita bisa harapkan dari Al-Quran. Kalau nggak bisa. Ya. Terus, waspada dan istiqomalah selalu, apapun gelombang cobaan yang menerpa, apapun gelombang kenikmatan yang diperoleh, apapun gelombang jabatan kenikmatan yang diperoleh, apapun panca indera yang telah diberikan, apapun anak dan istri yang diperoleh, apapun ilmu yang telah diberikan, hingga akhir ajal menjemput. Yang tadi surat tadi. Terus doanya. Terus apapun cobanya, dahulukan selalu kalimat Allah. Ya, kita berjanji di waktu sholat, inna sholati ini wajjahtu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji itu akan ditanya sama Allah. Jadi kita harus dulukan Allah dan Rasul. Bukan dunia ini yang kita harus dulukan. Terus, ya, disitulah ada nilai kebaikan. Ya, kita nggak sadar. Nabi Ibrahim itu dicoba meninggalkan Siti Hajar, ada kebaikan. Disuruh di situ untuk apa? Membunuh atau menyembelih Ismail, di situ ada kebaikan. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 216, ya, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, kata Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Jadi apa? Setiap yang dikasih itu adalah semuanya dari Allah, itu adalah kebaikan. Makanya Allah bilang di surat 21 ayat 16, surat 30 ayat 8, 38 ayat 27, surat 46 ayat 3. Tidak ada yang sia-sia yang dikasih Allah itu. Semuanya penuh dengan kebaikan. Asal kita mensihatinya dengan kalimat Allah. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terus. Ya. Ingat gagal dunia. Ya. Dan
kita bisa balik lagi, Bu. Tapi kalau gagal akhirat, kita nggak bisa balik lagi. Udah terlambat. Apalagi kalau udah nyawa sampai tenggorokan. Makanya dibilang surat 57 ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Janganlah kita mereka berlaku seperti orang yang tidak telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka merasa panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Ya, terus. Ya, ingatlah bentuk sisa neraka. Ada, Bu, sisa neraka. Kalau seandainya kita nggak percaya bahwa ada sisa neraka, kita lihat firman Allah yang ada di dunia ini betul nggak 100%? Betul. Makanya Allah bilang di Al-Baqarah 147, ya, surat 3 ayat 60, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Aku katakan kebenaran. Oleh karena itu kamu tidak boleh ragu. Ya. Jadi surat Al-Waqiah, surat 56 ayat 51 sampai 56, kamu minum seperti unta yang kehausan lagi minum air panas tersebut di padang pasir. Ngeri kita, ngeri. Minumnya darah dan ya, ngeri. Kita lagi ditunggu. Pilihan tergantung dari kita. Mau nggak memperbaiki untuk mendapat limpahan surga, dan limpahan rahmat dan ridhonya Allah, sehingga surga akan dapat. Kalau kita mau dapat limpahan rahmat, ridho dan karunia Allah, muliakan Al-Quran. Dahulukan Al-Quran. Itulah usaha yang harus kita targetkan, yang harus insya Allah diperhitungkan oleh Allah. Bersihkan hatimu dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti Rasulullah dibersihkan oleh Al-Quran melalui malaikat Jibril. Dimasukkan ke hatinya. Ya. Sehingga apa? Kita akan terus dituntun dengan tali burunya Allah. Ya, kita akan dituntun hati kita menuju jalan Allah. Kita tambah terus, ya, siar-siarnya dijalankan terus, sehingga kita akan dituntun terus oleh Allah. Terus menghadap Allah dengan yakin dan bersih. Ya, sudah dijelaskan tadi ayyuhalladzina amanu ta'inu ya Tuhan nafsu mutmainah irji ila rabbi radiyatan mardiyatan fatuli fi ibadi fatuli jannah. Begitu juga ayat yang lain Al-Maidah 119. Begitu juga surat 50 ayat 32-34. Kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturannya. Yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih sekalipun dia Maha Gaib. Tidak kelihatan olehnya dan dia datang kepadanya dengan hati yang bertobat dan tunduk kepadanya. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Begitu indahnya, Bu. Kita lagi ditunggu sama Allah. Terus ingat, Bu, seorang sufi ya yang dihadirkan dia tercatat di Lauhul Mahfuz untuk masuk neraka, tapi dia memperbaiki diri dan sisa hidupnya dia selamat. Ya, Abdul Aziz menjawab, alhamdulillah. Tetapi sekali lagi malaikat surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya. Ridho Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho aku di neraka, ya itulah tujuan. Bayangkan, berani nggak kita begini, Bu, ngomong sama malaikat? Kita nggak berani, oke lah, kita perbaiki diri terus, Bu. Seperti ya sufi dari kalangan tasawuf tersebut yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Dabar. Ya, memperbaiki diri terus walaupun catatannya adalah di neraka. Ya, terus. Ya, lihat, Bu, Ikramah. Ya, musuhnya Rasulullah. Kemudian dia ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dosa-dosa saya diampuni? Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku. Setiap jejak langkahnya yang inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkannya guna merendahkan martabatku. Baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapan. Akhirnya dalam titik kematiannya Ikramah bikin pasukan berani mati sebanyak 400 orang. Kucar kacir Romawi. Ya. Bayangkan. Kita boro-boro berani begitu, Bu. Ya. Ini yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah pada para sahabat-sahabatnya.
Jiwanya yang bersih semua karena Allah. Nyawanya dipertaruhkan untuk Allah. Hartanya dipertaruhkan untuk Allah. Adakah kita seperti itu? Ini yang harus kita contoh. Inilah target dari semua sahabat-sahabat Rasulullah yang telah menjadikan contoh yang kita harus tiru. Terus, ya, seluruh usaha duniamu akan terekam sangat sempurna. Manusia tidak menyadari bahwa seluruh aktivitasnya terekam oleh seluruh itu. Itulah chip rekaman Allah. Mata Allah yang tanpa sadar kau sadari merekam terus aktivitas. Tubuh yang dimanjakan dengan fasilitas dunia akan menyerumuskan dalam suatu kesengsaraan luar biasa. Tubuh yang tidak dilatih berzikir dan dicuci dengan kalimat Allah akan merasakan musibah dunia dan akhirat. Bila dilatih dengan filosofi Al-Quran, bila kematian datang, panca indera akan ikhlas untuk menerimanya. Tidak akan ada gelisah, bersaksi menjerumuskan ke neraka. Tidak akan gelisah karena syafaat Al-Quran akan menyertainya. Tidak akan gelisah bila menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Tidak akan gelisah karena mendapat syafaat dari Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Marilah mulai melatih menuju panca indera filosofi Al-Quran dalam sisa-sisa waktu ini. Marilah mulai membesarkan panca indera ini dengan kalimat Al-Quran. Sehingga bila ajal menjemput akan ikhlas menerima. Akan bersaksi dengan meyakinkan untuk membela tubuhnya di hadapan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Diputarkan dengan pemutaran film diri sendiri dengan sempurna menuju pembelaan terhadap Tuhan. Dengan yakin menerima buku catatan amalnya dengan tangannya. Marilah melatih. Membersihkan diri untuk menggapai karunia rahmat dan kemuliaan Allah. Terus, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Udah jelas semua? Alhamdulillah kalau udah jelas semua. Ada yang mau bertanya? Nanti kita mulai, insya Allah kalau setiap hari Minggu nanti jam 6, tapi kalau bisa masuk setengah 6 yang sempat ya, kita bisa tanya jawab di situ. Apa dari yang sebelum-sebelumnya nggak ngerti silakan. Ya, karena yang bertanya ini Allah akan ngasih hadiah. Yang menjawab akan dikasih hadiah. Yang mendengar dari seluruhnya ini dapat hadiah. Dari yang mendengar seluruhnya menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari, wah jadi pahala yang sangat tidak terhingga. Kita harus budidayakan itu. Yuk silakan kalau ada yang mau berjawab, mau bertanya. Boleh dok. Yuk silakan. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu, artinya kalau ku bebani itu kamu sanggup. Nah, kadang-kadang kita banyak merasa nggak sanggupnya dok. Gimana menilai penjelasannya dok? Kita kadang merasa ini aku nggak sanggup. Padahal kalau Allah memberi cobaan artinya karena udah dianggap sanggup. Mohon penjelasan dok. Itu untuk kajian minggu depan. Oh. Ya. Jadi gini ya. Sekarang kita dianggap nggak sanggup apa? Yang bikin kita nggak sanggup siapa? Kita sendiri. Ya, karena apa? Ya, kan tadi dia bilang, "Qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa lakunanna minal khasirin." Ya, surat 7 ayat 23. Ya, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengasihi memaafkan aku, memberikan rahmat padaku, sungguh aku orang yang rugi. Dikasih rahmat Allah berupa apa? Aku telah menundukkan alam ini untukmu, menyempurnakan nikmatku untukmu. Lautan pun udah aku tundukkan untuk kamu. Surat 16 ayat 14, surat 35 ayat 12. Ya, aku tundukkan. Ya, ada yang air asin, ada yang tawar, kamu bisa mencari rezekinya. Surat 45 ayat 13. Ditundukkan itu semua. Sekarang pertanyaannya,
Kalau aku sakit bagaimana? Yang menyembuhkan aku, wa iza maritu fahuwa yasfin. Ini surat. Ya. Terus sudah Ya. gitu yang ngasih ini segala macam pencernaan dari obat-obat yang kita kasih. Enzimnya siapa yang bikin? Kita cuma meletakkan di mulut. Ya, pertanyaannya. Ya, kalau kita diuji dengan sendiri, ya, yang bikin kita bikin gelisah itu siapa? Setan ini. Ya, setan apa? Kita mau berbuat baik, ya, dibisik-bisikin ya, surat Al-Baqarah 268 supaya kikir. Sehingga apa? Padahal kita kaya nih, kita sanggup nih. Akhirnya jadi apa? Dibilang nggak sanggup. Ya kan? Kenapa nggak sanggupnya? Karena yang berlebihnya nih kita pakai untuk poya-poya nih. Bikin rumah, bikin segala macam untuk sekolahin anak. Ya kan? Padahal Allah bilang di surat 11 ayat 6. Seluruh binatang melata yang ada di dunia ini, aku jamin rezekinya. Jadi yang nggak dijamin siapa? Gaya hidupnya. Ya. Makan sama. Satu piring. Yang mencernakan sama. Antara makan yang 10.000 atau 5.000 sama makan yang 1 juta atau 10 juta sama. Ya kan? Yang dikasih ini tidur di hotel mewah yang harganya puluhan juta sama tidur tukang becak sama. Nah sekarang yang mana yang nggak sanggup? Orang kaya diuji untuk bersedekah atau orang miskin? Yang sudah mungkin orang miskin karena itu dia mengharapkan dari Allah ini rezeki segala macam, dia berani itu karena dia mau tukar perjualan dengan Allah. Kalau orang kaya kira-kira beratnya misalnya nih kita hitung-hitung, kita Lamborghini beli nih 20 miliar dalam waktu 2 tahun rugi jadi 5 miliar ya, atau jadi setengahnya. Mau nggak kita dalam waktu 2 tahun itu sedekah sebanyak itu? Kalau kita nggak sanggup, berarti yang nggak sanggup ini siapa? Pikiran kita. Setuju nggak? Ya, jadi kalau gitu gimana kita memeranginya, Dok? Memeranginya. Setiap yang diperintah Allah itu harus diikuti, dibiasakan, dan dilatih panca indera. Ya. Samina wa atom. Al-Baqarah 28 ini. Ya, jadi udah jelas. Ya, kalau udah jelas seperti itu kita ini segala macam akan bilang apa? Sesuai kemampuan kita. Ini kita belum seberapa. Ya, coba bayangin seperti tadi tuh, Sumayyah. Dia sanggup. Dia sanggup kok sampai dia mati. Ikramah sanggup sampai mati. Kenapa? Gantinya surga nih. Surat 9 ayat 111. Bacain tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Ini harta dan nyawa loh. Sanggup untuk berjual beli dengan Allah. Kalau kita merasa nggak sanggup kan aneh ya. Setuju nggak? Setuju. Ya. Kan ini semuanya amanat, titipan. Jadi kalau kita udah melatih itu, makanya Allah bilang di surat 16 ayat 32. Ya, begitu kita sakratul maut itu dicabut sama malaikat, Assalamualaikum. Wahai jiwa yang telah bersih, yang telah diridhoi Allah. Nggak ada rasa takut gitu. Karena kita melatih terus. Insya Allah. Jadi semua yang dicoba Allah sanggup, insya Allah. Kita coba penyakit segala macam sanggup. Orang
memang dikasih Allah. Makanya Allah bilang, alladzina iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita udah berusaha nih, nggak berhasil, sanggup. Karena ini kehendak Allah. Kita berusaha berhasil, syukur. Kehendak Allah semua. Jadi kalau ada kita seperti itu, insya Allah ini. Kayak saya dioperasi baru 6 minggu aja udah gagal. Ya itu kehendak Allah. Udah dirapati nih di konferensi ahli-ahli bedah jantung. Apakah saya harus protes? Ya, sanggup. Insya Allah. Kurang lebih gitu ya, Din ya. Jadi yang bikin nggak sanggup siapa? Diri kita sendiri. Orang sekitarnya. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 186, bacain gitu. Aku akan menguji dengan harta dan dirimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Shadaqallahul azim. Yang bikin pusing lagi siapa, Din? Orang-orang sekitar kita, surat 39 ayat 29. Ingatlah Allah memberikan suatu perumpamaan. Satu orang yang dikuasai orang banyak yang saling bertengkar, itu yang bikin pusing. Satu lagi yang dikuasai Allah atau orang bertakwa. Kira-kira mana yang lebih ini? Bertakwa. Yang bilang sanggup. Nah itu. Coba bacain ya, surat 39 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zumar 29. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang lagi hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Kita lagi lagi sakit nih, banyak predator dokter tuh, Din. Mau pakai obat mahal. Ya, bikin gelisah nggak? Gelisah. Padahal nyebut apa? Wa ijamar itu bahwa yasmin. Allah. Udah tenang aja. Kita berusaha obat yang murah aja lah. Rasanya begitulah. Ya. Jangan kita memprovokasi. Kira-kira gitu, Din ya, ngertiin ya? Ya, masih. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Surat. Izin bertanya boleh, ya Dok? Boleh, silakan Bu. Ini yang Rasulullah sadar lagi diuji ya dengan seluruh isi Al-Quran. Terus kok dokter bisa langsung merujuk Az-Zukhruf 43 lalu Al-Azab itu sampai bisa pikirannya ke situ, itu bagaimana sih, Dok? Hebat betul gitu maksud saya. Dari tadi itu sebetulnya cuman mikir-mikir aja, ini kenapa kok bisa begini. Iya, Dok, tahapan saya baru sampai situ, Dok, baru terkagum-kagum aja loh. Kok lalu rujukannya ini bagaimana sih roadmap-nya sampai bisa sampai ke situ gitu. Mohon maaf ya, Dok ya. Hidayah ya, Dok ya. Quran itu makanya Allah bilang tuh ya, apabila orang yang dikasih hikmah itu adalah itu harta yang paling terbesar. Yaitu yang akan dikasih hikmah itu adalah orang yang berakal sehat. Itu Al-Baqarah ayat 269. Ya, caranya bagaimana cari sumber hikmah itu? Yaitu Al-Quran 36 ayat 2. Yasin wal Quranul Hakim. Terus surat 43 ayat 3. Wa innahu fi umul kitabi. Ya ladana apa tuh? Ya.
Coba bacain, Din. Bahasa Arabnya saya kadang-kadang lupa tuh, Din. Oke, surat Penuh 43. hikmah. Ya. Jadi Surat- bebas saja Dok, hubungkan sama surat mana itu bagaimana pikiran kita atau bagaimana Dok? Apa Iya. Nah, jadi ini Al-Quran penuh hikmah nih, Bu ya. Iya, Bacain entar dulu, bahasa Arabnya, Din. yang penuh hikmah. 43 ayat 4 apa? 43 ayat 3. tiga. Ayat 3 ya. Wa innahu fi umul kitabi apa lupa saya bahasa Ya, ya. Arab. Wa innahu fi Kitabi. ummil kitabi ladaina la'alayyun hakimu. Sesungguhnya Al-Quran itu dalam ummul kitab di lauh mahfuz di sisi kami. Benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Sadaqallahul azim. Nah, kalau mau dapat hikmah, Bu, itu dan rahmat dan ridhonya Allah dan kemuliaan Allah, itu ada di surat 6 ayat 155. Dijalankan, dingertiin. Coba bacain surat 6 ayat 155, Din. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-An'am ayat 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Sadaqallahul azim. Nah, kalau kita udah belajar, ngikuti belajar itu segala macam, kita menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari, surat 22 ayat 32 baca. Sebagai Menjalankan bukti syiar, ketahuan kita. ya, mendapatkan syiar-syiar Allah berarti bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hajj ayat 32. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Kalau kita udah menjalankan syiar-syiar Allah sebagai bukti ketahuan, Allah akan nunjukin nih, surat 47 ayat 17 bacain di. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walajinah tadaw jadaw muda wa ta'um taqwahum. Ya, surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Sadaqallahul azim. Kalau udah kita dikasih petunjuk dan menanggungkan ketakwaan, Allah akan kasih apa? Furqan ya. Surat Furqan. berapa, Din? Surat 8 ayat 8. 29. Ya. Bacain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Sadaqallahul azim. Kalau udah dikasih Furqan, dikasih apa, Din? Hikmah ya, Din ya? Al-Baqarah 269 bacain, Din. Al-Baqarah 269. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 269. Dan tiada seorang nabi Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Yang disebut akal sehat, surat 3 ayat 190-191. Ya. Surat 39 ayat 18, surat 13 ayat 19. Ya. Surat Al-Baqarah 147. 197. Ya. Jelas. Akal sehat itu akal yang selalu panca inderanya menuju jalan Allah. Kita latih dengan kalimat Allah. Dengan kita latih kalimat Allah itu, Allah udah bilang surat 64 ayat 11, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Akan aku tunjuk hatimu. Akan tunjuk hatimu, aku tuntun dengan tali buhulku. Al-Baqarah 256. Ya, kalau kamu udah bisa megang tali buhulku, kamu nggak bakal putus. Jadi udah jelas tuh lingkarannya. Nah, sekarang kita di taraf mana nih? baru tahu membaca. Cara membaca bagaimana mau dikasih? Nggak pernah mau berusaha.
Iya, Bu setuju nggak? Eh, Bu Perial setuju nggak? Ya, jadi baru taraf apa sepotong-sepotong ya sepertinya. Makanya Allah Belum bilang di surat komprehensif, apa dia? belum komprehensif, belum terintegratif gitu. Nah, Jadi ya, jadi kalau jadi dibilang di itu. surat 49 ayat 14 bacain, kamu udah beriman belum? Masih di mulut, di bibir iman kamu. Ya. Surat 49 ayat Ya, surat Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kepada orang Badui itu, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk, kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan mengurangi, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul-Azim. udah ngerti ya Bu Perial ya, kurang lebih begitu ya. Jadi kita harus berusaha ya melatih terus dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Allah sendiri yang akan ngasih Bu. Ya. Belajar sedikit-sedikit lah. Itu udah dijelaskan di surat 75 ayat 16 sampai 19 baca dia. Wahai Rasulullah, jangan kamu belajar ini cepat-cepat Al-Qur'an itu. Masukin aja, nanti aku yang ngasih petunjuk. Oke. Surat 75 ayat berapa, Dok? 16 sampai 19. Al-Qiyamah ayat 16. Janganlah engkau, hai Muhammad, menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Shadaqallahul Azim. Ya, jadi kita latihan terus Bu, insya Allah. Iya, insya Allah. Ikuti, lakukan. Iya. Ada lagi, insya Allah ada yang bertanya, insya Allah saya bisa jawab. Insya Allah. Terima kasih. Kalau yang ngerti semua, nggak ada pertanyaan lagi. Izin dokter? Ya, silakan Doni. Iya. Izin berbagi share dokter. Ya, silakan. Kayaknya hari ini benar-benar mengena di diri saya gitu dok, yang kajian hari ini dok. Jadi saya ingat sekali bahwa di tempat kerja saya itu memang ada masalah-masalah kasus-kasus yang berat, saya pikir dok. Jadi di sini saya ingat surat At-Tolak, ayat yang seperti dokter bacakan tadi, ayat 2-3 dok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Jadi saya berpikir dok, saat saya menempuh pendidikan ini, saya pikir saya rasa nggak mampu, saya nggak mungkin rasanya karena faktor tenaga, usia. Tapi benar kata dokter, yang membuat kita nggak mampu itu adalah kita sendiri. Sedangkan Allah sudah kasih jalannya. Jadi insya Allah dok, kalau memang saya berpikir kalau memang ini jalannya dari Allah untuk membantu dari rumah sakit tempat asal saya bekerja, insya Allah saya mampu gitu dok. Jadi tadi ada Ustadz juga bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberi suatu beban pada orang yang tidak mampu menjalankannya. Memang benar sekali dok. Jadi saya berpikir saya mesti mampu. Mungkin mengena sekali kajian pagi hari ini dok. Terima kasih. Itu aja dok. Mohon doa dok. Mudah-mudahan saya bisa menjalani dengan sesempurna mungkin dok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, insya Allah. Ada lagi? Ya, jadi mampu atau enggaknya tergantung diri kita sendiri. Kita harus mengolahragakan panca indera ini. Ya,
Karena semuanya udah dikasih sempurna. Ya, yang nggak bikin mampu itu adalah pikiran kita, orang-orang sekitar kita. Nah, ini yang kita harus olah. Insya Allah jadi baik. Dan jangan lupa target. Ya, kita kadang-kadang lupa di target. Ya, karena setiap target ini ditunda-tunda, ya udah semakin tertunda gitu. Ya, target itu yang penting. Ya. Jadi kalau udah target udah ini udah enak. Saya selalu dalam belajar selalu saya punya target. Oh, saya ngembangin rekonstruksi tadi 3 bulan. Ya, oh saya belajar Al-Quran, saya lihat siapa nih Zakir Naik 4 tahun. Ah, oke, saya minta 4 tahun. Ya. Oh, saya bikin buku setahun 3 kali. Oke, kita coba. Waduh, dulu saya bikin buku itu sehari itu 10 halaman saya ngetik. Untuk capai target setahun itu 3 atau 4 buku di atas 300 halaman. Ya, insya Allah tercapai. Ya, begitu juga sekarang ini. Oh, target saya nih, insya Allah dikabulin Allah ya. Oh, kalau saya udah pensiun, saya harus bisa secara lebih lancar lagi, insya Allah. Ya, insya Allah. Tercapai semua. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya, Bis. Baik, Dok. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai pula kita pada akhir acara kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di saat ini dan akan datang. Sebelum kita menutup kajian pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia, Dr. Wisnu. Jazakallah khairan Dr. Kurnia, terima kasih banyak. Terima kasih Allah ilmunya membalas izin live ya. dengan kebaikan-kebaikan. Izin live dong. Izin ya. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Ya Allah. Jazakallah khairan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, dokter. Makasih.